Untuk itu, tim gugus tugas mengambil langkah-langkah seperlunya, yaitu dengan mengirimkan atau meminta semua yang kontak erat pada saat rapat itu untuk melakukan swab. Demikian juga dengan semua office boy dan security sudah kita minta untuk swab, dan puji Tuhan hasilnya dari 10 orang yang kita tes semuanya negatif. Demikian juga dengan langkah lainnya, kita sudah melakukan disinfektan di gereja kita. Jadi tadi pagi ada secara total lingkungan gereja sudah didisinfektan. Tujuan kami adalah supaya jemaat merasa aman untuk mengikuti kebaktian di gereja kita. Dan kami akan berusaha bagaimana supaya jemaat bisa ke gereja dengan nyaman dan mudah-mudahan terhindar dari COVID-19 ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau kita lihat perkembangan belakangan ini, COVID-19 makin merebak. Di Jakarta rata-rata 2.000 orang positif COVID. Tetapi jangan khawatir, kalau Tuhan beserta kita, kalau kita menjaga dengan 3M, maka mudah-mudahan kita akan terhindar. Untuk itulah mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian kadang merasa kaku kalau melihat kami harus minta bapak dan ibu ke gereja supaya duduk di depan, mengambil tempat yang paling ujung dulu, baru mengisi ke samping. Maksud kami adalah supaya tidak bersentuhan. Jadi kalau ibu duduk di sebelah sini, yang lainnya menyusul di sebelah kanan, dan seterusnya tidak akan bersentuhan. Demikian juga bubarnya, pulangnya nanti seperti itu. Jadi yang di belakang, duluan keluar, baru keluar satu persatu. Jadi mohon maaf atas ketidaknyamanan daripada prosedur kita. Di Songonima sian kami, sian tim gugus tugas COVID Sapulusia HKIP Kebayoran Lama. Tuhan beserta kita. Amin. Horas Mesalukda. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah tiba pada akhir tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19. Walaupun demikian, marilah kita memuji Tuhan yang memelihara dan menyertai kita hingga akhir tahun 2020 di dalam kasih-Nya. Maka selayaknya lah kita mengaku, sepanjang tahun 2020 kita menghadapi berbagai peristiwa dalam hidup kita. Namun melalui topik ibadah akhir tahun ini, kita diarahkan untuk meyakini bahwa firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Karena itu, kita yang dikasihi Tuhan dan yang merindukan kasih karunia-Nya, marilah kita memasuki persekutuan yang kudus untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Marilah kita bernyanyi. Tuhan Yesus
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kasih setianya sampai selama-lamanya. Kasih setianya tetap turun-temurun. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau memelihara hidup kami hingga akhir tahun 2020 ini. Meskipun kami masih menghadapi pandemi COVID-19, kami bersyukur karena Tuhan memberkati gerejamu di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta menjalankan pelayanan yang berorientasi pada pelayanan tahun 2020 sebagai reposisi penginjilan. Berkatilah hidup kami menjadi kemuliaan bagimu dan menjadi berkat bagi dunia. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan pada ibadah akhir tahun ini, tertulis di dalam Konfesi HKBP tahun 1951 pasal 1. Kita percaya serta menyaksikan Allah adalah Esa, tidak bermula dan tidak berkesudahan, Maha Kuasa, tidak berubah-ubah, setia, Maha Tahu, tidak terduga, Hakim yang besar, Maha Murah, Maha Baik. Ialah menggenapi langit dan bumi, Maha Kudus, Maha Kasih. Dengan ajaran ini, kita menolak dan melawan kebiasaan yang menyebut Allah, nenek atau opung, dan yang memandang bahwa Tuhan hanyalah pemurah saja. Demikian pula orang-orang yang mengharap bahwa berkat dan kemurahan berasal dari roh nenek moyang, seperti dibiasakan oleh orang kafir. Demikian pula orang-orang yang meneliti hari-hari yang membawa berkat, yang merundingkan nasibnya kepada dukun, atau mengharap berkat dari letak garis-garis pada tangannya. Juga kita menolak ajaran yang menyatakan kuasa Tuhan di atas kekudusan serta kasih-Nya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ku tak mau ganggu, tak
Di saat kita akan meninggalkan tahun 2020, marilah kita melakukan perenungan di hadapan Tuhan. Beragam dinamika kehidupan yang kita jalani sepanjang tahun ini, ada pergumulan dan sukacita. Tuhan memberi kepada kita kesehatan, kekuatan dan berbagai berkat-Nya, sehingga kita bisa tiba ke akhir tahun ini. Menyadari semuanya itu, marilah kita menyerukan dengan segenap hati kita. Sejak bulan Maret, kita menghadapi pandemi COVID-19 yang membuat kita takut dan banyak yang kehilangan nyawa. Hal itu berdampak pada mata pencaharian karena roda perekonomian belum berjalan normal. Hal ini juga berdampak pada gereja kita, sebab ada gereja yang tidak bisa merayakan Natal sebagaimana biasa karena pembatasan orang berkumpul. Marilah kita memohon kepada Tuhan agar kesusahan ini cepat berlalu. Mereka yang mengalami COVID-19 dapat segera sembuh dan kita dapat kembali melakukan aktivitas sehari-hari, khususnya memasuki tahun 2021. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan hanya untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
firman Tuhan yang ditetapkan pada ibadah akhir tahun ini tertulis dalam Mazmur 119 ayat 89 sampai dengan 96. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Menurut hukum-hukum-Mu, semuanya itu ada sekarang, sebab segala sesuatu melayani Engkau. Untuk selama-lamanya, aku tidak melupakan titah-titah-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku, tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatan-Mu. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan berih yang disampaikan oleh Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Eben Simajuntak. Salam. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan berih di HKBP Kebayoran Lama tahun 2020. Pendahuluan. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya.
hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dengan mulutku turun-temurun. Demikian ungkapan pujian yang disampaikan oleh Daud atas kesetiaan Tuhan di dalam perjalanan hidupnya, yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 89 ayat 2 sampai ayat 3. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai warga gereja dan persekutuan orang percaya, tentu kita juga patut menyampaikan rasa syukur dan pujian kepada Tuhan atas kasih-Nya yang menyertai dan melindungi perjalanan hidup kita tahun 2020 yang sudah kita jalani, dan tidak lama lagi kita akan memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Sebagaimana kita alami bersama bahwa dalam tahun 2020 yang lalu banyak suka maupun duka yang kita alami di dalam hidup kita. Karena di antara jemaat kita ada yang berduka atas kepergian yang dikasihi. Namun satu hal yang kita percayai bahwa apa yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan selalu menyertai dan melindungi hidup kita. Dan yang menuntun perjalanan gereja dan jemaatnya sampai di usia yang ke-55 di tahun 2020, yang kita syukuri atas berkat penyertaan dan kasih setia Tuhan. Tahun 2020 yang sudah kita lalui merupakan tahun yang penuh dengan kesulitan, yang harus membatasi kehidupan kita untuk melakukan apa yang telah kita rencanakan, yakni dengan munculnya pandemi COVID-19 pada bulan Maret 2020 yang lalu. Sepanjang tahun 2020 ini berbagai program pelayanan yang telah ditetapkan dalam rapat huria pada bulan Desember tahun 2019 yang lalu tidak dapat terlaksana sepenuhnya, khususnya program-program di kategorial dan seksi. Namun beberapa kegiatan pelayanan dalam masa COVID-19 ini, seperti kerjasama dengan pihak Yayasan Bahtera Mulia dalam hal penyediaan ambulans dan peti jenazah, ibadah Jumat Agung, Pasca Kenaikan Tuhan Yesus, Pentakosta, yang kita laksanakan secara online melalui YouTube. Peneguhan CD Pisah Sambut, Pendeta Fungsional, Pestagotilon, kunjungan kasih jemaat, perayaan Natal tanggal 24, 25, 26 Desember, demikian juga Natal anak sekolah minggu dan Natal gabungan remaja Naposo Bulung. Kebaktian sore dapat terlaksana dengan tetap mematuhi prosedur ibadah masa pandemi COVID-19 HKBP Kebayoran Lama yang juga ditayangkan secara live streaming. Dalam masa COVID-19 ini sampai sekarang, gereja kita belum boleh melaksanakan baptisan kudus untuk anak-anak, pemakaian gedung Sopo Praja untuk kegiatan adat atau acara-acara, rumah duka, latihan kor, sermon-sermon, mengadakan penghiburan kepada keluarga yang berduka. Namun untuk ibadah tutup peti atau pemakaman, acara perjanjian dan pemberkatan nikah dapat dilaksanakan tetap mematuhi prosedur ibadah perjanjian. Pemberkatan nikah pada masa pandemi COVID-19 yang sudah dibuat tim gugus tugas COVID-19 HKBP Kebayoran Lama. Demikian juga telah dilaksanakan periodisasi pemilihan fungsional gereja, yakni Ketua Dewan Koinonia, Marturia, Diakonia,
per tahun beserta anggotanya, bendahara Huria dan sekretaris Huria, demikian juga di pengurusan seksi-seksi. Kepengurusan baru ini akan membuat rencana program dan anggaran Huria untuk tahun 2021 yang akan dibawakan dalam rapat Huria. Demikian juga periodisasi pengurus Banjar. Oleh karena pandemi ini, pelaksanaan pemilihan dan pelantikannya akan dilaksanakan tahun depan. Telah dilaksanakan serah terima laporan dari panitia pelaksana pembangunan Sopo Praja kepada Huria. Berikut kebaktian minggu di Gereja HKBP Kebayoran Lama. Sebagaimana ditetapkan akan dilaksanakan sebanyak 3 kali kebaktian, yaitu kebaktian pagi berbahasa Batak masuk pukul 7.30 WIB, kebaktian siang yang berbahasa Indonesia masuk pukul 10.30 WIB, dan kebaktian sore masuk pukul 18 WIB. Dan itu berjalan normal sampai pada tanggal 15 Maret 2020 yang lalu. Oleh karena semakin memuncaknya virus COVID-19, sebagaimana ditetapkan pemerintah yang mengeluarkan peraturan PSBB yang membuat kita harus berdiam di rumah saja. Sehingga acara kebaktian minggu tidak bisa kita laksanakan sebagaimana biasanya kita harus hadir di gereja, tetapi harus mengikuti acara kebaktian di rumah masing-masing melalui ibadah rekaman online yang dipersiapkan oleh gereja kita untuk ditayangkan setiap hari Minggu. Namun beberapa bulan kemudian dengan adanya kelonggaran peraturan, maka pemerintah mengizinkan kita kembali untuk melaksanakan kebaktian minggu di gereja. Sehingga Parhaladu menetapkan waktu pelaksanaan acara kebaktian 3 kali setiap minggu, yakni pukul 8 WIB berbahasa Batak dan pukul 10.30 WIB bahasa Indonesia dan pukul 14.30 WIB kebaktian sore atau alternatif. Kebaktian minggu ini berjalan beberapa bulan yang diikuti jemaat dengan hanya lebih kurang dari 50% dari jumlah anggota jemaat kita, sebagaimana ditetapkan pemerintah kita agar virus COVID-19 tidak semakin meluas. Dengan melihat kehadiran anggota jemaat yang mengikuti kebaktian minggu yang tidak sampai 50%, dan itu mungkin karena kita membatasi diri untuk tidak berinteraksi dengan orang lain demi menjaga kesehatan, sehingga kita berada di rumah, beribadah di rumah saja dengan mengikuti acara kebaktian yang sudah disiapkan. Dengan mempertimbangkan jumlah kehadiran anggota jemaat yang tidak sampai 50%, maka Parhaladu memutuskan dan menetapkan kembali pelaksanaan kebaktian minggu dilakukan hanya 2 kali, yaitu pukul 9 WIB pagi berbahasa Batak dan pukul 15.30 WIB bahasa Indonesia. Dan itulah yang sudah berjalan hingga pada saat sekarang, di mana yang boleh hadir di gereja mengikuti kebaktian tersebut adalah yang sudah terlebih dahulu mendaftar melalui Situa Banjar masing-masing. Kebaktian ini juga setiap minggu ditayangkan secara live streaming agar anggota jemaat yang memilih beribadah di rumah dan jemaat yang sudah lansia dapat mengikuti acara kebaktian minggu. Demikian juga halnya kebaktian anak-anak sekolah minggu kita. Sejak masa COVID-19 ini, acara kebaktian ditayangkan setiap minggu sore secara online YouTube yang dipersiapkan oleh para guru-guru sekolah minggu. Kita tidak bisa mengatakan saya tidak mau dan sudah merasa jenuh dan bosan karena tidak beribadah di gereja.
Namun kita harus patuh dan taat dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah dan prosedur ibadah masa pandemi COVID-19 HKBP Kebayoran Lama demi menjaga kesehatan kita bersama. Apalagi dalam situasi yang terjadi belakangan ini, bahwa pandemi COVID-19 sudah semakin meluas dan berkembang, yang tentu kita harus semakin menjaga diri dengan taat mematuhi protokol kesehatan. Dan itulah kebijakan yang diberikan Tuhan kepada kita agar kita mau melaksanakannya. Ido habisuhon nanilehon ni debatatu hita pabuana tahapor siai ibana mangaramoti ngulut tahun asa toktong di bagasan ahai pason. Oleh karena itulah kita harus tetap berdoa memohon lindungan Tuhan untuk menyertai hidup kita agar kita terhindar dari pandemi COVID-19. Dan pengharapan kita untuk tahun 2021 mendatang, kiranya pandemi COVID-19 dapat berlalu agar kita boleh kembali secara bersama-sama bersekutu dimanapun kita berada. Demikianlah break dan berita pelayanan di HKBP Kebayoran Lama tahun 2020. Terima kasih, salam, dan Tuhan memberkati kita semua. Salam. Salam. Oras madihita. Sebelumnya kami mengucapkan selamat hari Natal dan menjelang selamat tahun baru dalam waktu beberapa jam lagi yang kita akan lalui, dan kita memasuki tahun baru 1 Januari 2021. Selanjutnya tadi telah Amang Pendeta Resort membacakan beri, dilanjutkan dengan laporan keuangan Huria. Laporan keuangan Huria HKBP Kebayoran Lama terhitung dari tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Desember 2020. Kemarin sengaja kami buat sampai batas tanggal 30 supaya jangan terlalu mendesak waktu karena keadaan COVID ini. Demikianlah keterangannya. Bisa kita lihat pada halaman 18 dalam penerimaan masing-masing pos penerimaan, pos Huria, diakoni, lokal, pusat, dan jumlah. Saya langsung sebutkan saja jumlahnya karena sudah ada tertuang di dalam lembaran buku berih kita ini. Bulan Januari penerimaan jumlah dari masing-masing pos penerimaan 200.492.200. Februari 236.432.348. Bulan Maret 125.868.766. Bulan April 198.691.757. Selanjutnya bulan Mei 211.600.200.
Bulan Juni 383.895. Bulan Juli 173.692.900. Di bulan Agustus 244.969 rupiah. Di bulan September 169.109.401. Di bulan Oktober 132.901.000. Di bulan November 490.710.938. Di bulan Desember, yaitu terakhir sampai tanggal 30 kemarin, 323.461.787, sehingga jumlah penerimaan 2.685.688 rupiah. Selanjutnya pengeluaran, yaitu ada di halaman 19. Pengeluaran demikian juga masing-masing pos-pos pengeluaran, yaitu pos huria diakoni lokal pusat. Pengeluaran di bulan Januari langsung saja saya jumlahkan 205.419.162. Februari 224.354.858. Di bulan Maret 215.266.093 rupiah. Di bulan April 244.088.048 rupiah. Lalu di bulan Mei 187.765.665. Di bulan Juni 227.947.780. Bulan Juli 87.140.185 rupiah. Di bulan Agustus 322.167. Di bulan September 204.690.765. Di bulan Oktober 122.371.023 rupiah. Di bulan November 191.218.104. Di bulan Desember 450.363.523 rupiah. Lalu terjumlah 2.649.373 rupiah. Selanjutnya ke halaman 20, tercatat saldo awal per tanggal 1 Januari 2020, yaitu saldo huria 566.882.895. Lalu diakoni 58.027.345. Lokal kosong 0. Lalu pusat 36.268.500, sehingga saldo awal di bulan Januari jumlahnya 661.100.000
178.740. Ditambahkan dengan penerimaan, yaitu penerimaan Huria 2.395.793.418, untuk diakoni 157.418.520, lalu lokal 71.005.000, dan pusat 61.137.750. Terjumlahlah penerimaan dan saldo awal 2.354.688, sehingga jumlah saldo awal dan penerimaan di Huria 2 miliar, yaitu tertulis total 2.962.676.313, diakoni 215.445.865, lokal 71.005.000, dan pusat 97.406.250. Jumlah 3.346.533.428. Pengeluaran Huria 2.353.736.123. Pengeluaran diakoni 168.500.000. Pengeluaran lokal 71.005.000. Pengeluaran pusat 97.406.250. Sehingga jumlah pengeluaran 2.690.647.373. Sehingga saldo terakhir sampai tanggal 30 kemarin, yaitu Huria memiliki saldo 608.940.190. Saldo diakoni 46.945.865, dan saldo lokal 0 rupiah, saldo pusat 0 rupiah, sehingga saldo keseluruhan, yaitu saldo akhir pada tanggal 30 Desember kemarin itu berjumlah 655.886.055 rupiah. Keterangan yang pertama, uang deposito yang Huria yang ada dalam rekening seperti yang tertulis di Bank Mandiri itu ada 150 juta. Sementara uang rekening dana Huria di Bank Mandiri itu ada 447.376.893, sehingga didapatkan jumlah kedua rekening tersebut 597.376.893 rupiah, sehingga kas atau tunai di brankas tersimpan 58.509.162 rupiah. Demikian untuk Huria. Sementara untuk pembangunan bisa kita lihat di tabel nomor 21, situ sudah tertuang semua baik pengeluaran dan pengembalian, sehingga talangan yang harus dikembalikan sampai saat ini 217 juta lagi,
Akan tetapi di dalam 217 juta tersebut, 100 juta itu adalah uang huria yang dipakaikan ke panitia pembangunan pada saat itu untuk pengembalian talangan-talangan yang dipinjam dari RUAS. Jadi sehingga keharusan kita mengembalikan kepada RUAS tinggal 117 juta lagi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mau lihat tema di hita. Horas. Sepatah kata mengakhiri tahun 2020, mewakili RUAS nanti dari Amang Insinyur Sultan S. Hutasoid, kemudian mewakili Perhalado Amang Situa J. Silitonga. Kami persilahkan Amang. Horas, shalom ma tusude hita. Parjolo sali mandok moleate hita tu debata ala asi dohot holong ni rohana, boy hita marpungu di gereja keberanamawan dohot sude aka lansia manang sude damang dainang na dohot ma dohoti sian live streaming di YouTube. Moleate ma di tuhata boy hita didongani satu akhir tahun 2020, kira-kira mungkin pitu jam, 1,5 jam naik, boy hita tolhas tu tahun 2020 sada, batatangnya kon masa boy hita sudah tolhas tu tahun 2020 sada. Mulia tema tu amang padita resort, amang sibajutak, dohot inang padita fungsional inang boru pardede, tu sudah Parhalado, nah dilihat tiki tu hami boy songena mewakili RUAS madok hata. Tu RUAS ni keberanama sonari Jabar Hatta Tuauma dah, mungkin di tahun 2022 mungkin boy dak ka damang mungkin dainang mewakili RUAS. On ma parjolo sahali au boy songon mewakili RUAS. Sian 50 tahun on ma parjolo sahali. Oke. Alana kebaktian Maharata Indonesia kombinasi mah Maharata Indonesia mah udah. Jadi jadi seperti dikatakan Amang Pendeta waktu acara Natal Naposo Bulung, dikatakan bahwa tahun 2020 ini sejarah, tidak Amang kan? Jadi sejarah. Jadi kalau sejarah bahasa Inggrisnya history. Jadi ceritanya Tuhan, ya. Jadi memang bagaimana respon kita terhadap COVID ini? Saya lihat banyak spekulasi dari kita menjawab, oh ini karena ini, karena ini. Saya pun juga bingung ya. Jadi apa sebenarnya maksud Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan kita sehingga COVID ini dapat terjadi? Kalau masalah endemi atau penyakit atau virus itu sudah mungkin dari abad ke-6, abad ke-8, bahkan yang pernah terjadi virus Spanyol, virus London ya. Di Indonesia pun pernah terjadi wabah pes di Malang ya, nanti bisa dibuka YouTube ya. Di Malang itu, lalu di Tanah Batak masa do kan sampai karena waktu itu orang Batak belum pintar, di Guari mah bodili kan, bodil anggota kita mandok COVID bodil katanya kan, padahal penyakit untuk ternak karena nggak ada mungkin kosa katanya ya, bodil mah kan. Jadi masa do mungkin era tahun 1818 ya, itu terjadi wabah beguatuk katanya. Mungkin karena mengatuki butuh itu kan. Beguatuk pokoknya sakit ratusan ribu orang meninggal. Padahal itu kolera ya. Nah dari situ peristiwa itu mungkin bisa kita lihat maksud Tuhan karena pada saat itu sedang masa perang Padri. Mungkin nanti bisa dilihat perang Padri itu apa. Jadi mengislamisasi daerah Tanah Batak karena di Aceh sudah Islam, di Sumatera Barat sudah Islam. Mungkin spekulasi saya juga mungkin itulah peran Tuhan sehingga ada yang martir ini ya, ratusan ribu meninggal sehingga tentara Padri itu mundur dan jadi gabe silop kita kan, gabe Kristen maita. Mungkin itu. Nah, kalau Covid yang sekarang ini mungkin kalau menurut saya begini aja. Inilah bukti bahwa met dohita, gale dohita. Kita orang yang kecil rapuh. Tuhan mau mengingatkan, mungkin mengingatkan peristiwa di
bangsa Israel di Mesir ya, diberikan 10 tulah ya, supaya Raja Mesir itu sadar bahwa ada Tuhan. Nah, jadi mungkin kita sekarang ini mungkin sudah melupakan Tuhan, biar kita tahu kita lemah sekali. Udah ada saudara kita, Tondong Ta yang sakit ya, jadi kita sadarilah bahwa kita lemah, lalu kita percaya pada Dia supaya kita mengikuti Dia. Mungkin itu menurut saya, mungkin pesan Tuhan, kau lemah, kembalilah kepada Tuhan, dan kita tidak usah takut seperti tadi Amang Pendeta bilang, kita selalu beserta Tuhan. Respon saya di tahun 2020 ini, saya mengucapkan terima kasih ke semua Amang Padita, Inang Padita, Parhalado, dan terutama untuk tim yang menyiapkan live streaming. Karena awal-awal live streaming itu tidak dipersiapkan dengan baik, adalah kerelaan dari beberapa orang, tidak usah saya sebut namanya. Terima kasihlah kepada mereka ya, yang menyediakan waktu, tenaga untuk membuat sehingga live streaming itu dapat terjadi, dan kita dapat mengikuti kebaktian dengan baik. Oke, saya ada mungkin, tapi saya akan cepat aja, kira-kira 10 ini yang mau disampaikan, ini cepat aja. Mungkin ada beberapa yang pesan sponsor ya, selalu dikatakan kalau Manukata ini klasik dari dulu, bagaimana menurunnya penggunaan bahasa Batak. Jadi kita ya, songonau marhata Batak iparsi ajari do, alana kan nggak tuh Jakarta itu kan, inang dah. Jadi tak coba masude akan aposo remaja ikomboi marhata Batak. Kenapa harus bahasa Batak? Salah satu ciri supaya kita mempunyai identitas adalah kita bisa bahasa Batak. Dari bahasa Batak itu secara kualitatif kita bisa mengenal budaya. Dengan mengenal budaya kita bisa mengambil nilai-nilai positif dari opung kita kan, apa-apa yang harus kita lakukan seperti itu ya. Jadi mungkin kalau di beberapa gereja HKBP itu ada kursus bahasa Batak seperti saya pernah lihat di HKBP Menteng, mungkin itu bisa ditiru ya. Supaya anak sekolah minggu, anak remaja, anak Napasobulung boi marhata Batak ya. Dan bangsa lain itu, bangsa Jawa, bangsa Sunda itu senang kalau kita bisa bahasa Batak loh. Ya kan, begitu juga saya senang kalau ada orang Jawa di Jakarta bisa bahasa Batak. Karena nggak semua lagi orang di Jawa, orang Jakarta, orang Jawa bisa bahasa Batak. Dan malah saya yang bisa bahasa Jawa gitu kan. Jadi ya itulah. Jadi dan memang secara kualitatif Anda harus bisa berbahasa dulu baru bisa mengenal budaya ya. Oke, yang itu tadi ada pesan sponsor. Lalu saya mulai secara acak. Yang mau saya sampaikan mengenai penerimaan ruas naro tu gereja Amang Inang. Jadi jojodo molo hari Minggu tikidang masa dope bodilan kan. Jadi dang adong mungkin petugas ya, situa manang mungkin parado naijolo. Jadi sampai setengah sampai mau mulai gereja jemaat masuk saja. Kalau menurut saya pribadi, pengalaman saya sangat senang kita itu kalau ruas. Selamat pagi Nang, selamat pagi Amang, horas bagi ido kan, ido jadi ikon adong do, nah menyambut ido. Jadi maksud kami sini sebagai ruas, kalau memang kebetulan Parhalado itu mungkin ada kesibukan mendadak atau dan sebagainya, kalau bisa cari gantinya. Kalau memang sudah tidak bisa lagi, karena saya pernah ikut di beberapa gereja HKBP karena keliling itu, ada juga bisa memanfaatkan Banjar. Jadi ditugaskanlah salah satu ruas Banjar untuk menerima tamu ya. Gimana Amang, horas do nggak sehat kamu nak kan gitu ya. Itu mungkin hari itu yang perlu kita tingkatkan. Yang ketiga, Majalang Tujolo Tikiadong Dongat Tatar Didi. Saya melihat dan saya sedih. Ya kita semua di sini partisipasi kita menyalam ke depan kan Moloadong Tardidi kan Amang Padita dan Dipudi kan Ijolo. HP diminta untuk menyalam ke depan nggak sampai sepertiga dong. Dan saat sapartulu naulo ke depan. Padahal kan di Alkitab bilang kita ikut bergembira dong orang itu baru Tardidi ya. Jadi di sini yang hadir di sinilah minimal lain kali kalau ada pastor saya itu Majalak Tujolo Hita itu kan asal Tajalak Padita Dohot Akka keluargana Tardidi majulah kita gitu loh maksudnya. Jangan sampai cuma sepertiga. Udah berkali-kali saya lihat itu. Itulah salah satu bukti nyata Abai Keberlama harus meningkatkan partisipasinya itu ya. Saling bergembira dalam kedukaan juga kita harus berduka. Oke, untuk masalah remaja Napasobulung sekolah minggu, iya saya kemungkinan tidak terlalu terlibat, cuman saya dengar memang ada suara untuk di tahun 2020 buatlah target untuk sekolah minggu apa untuk saya. Pengalaman saya di dalam perencanaan kalau kita mau melakukan target itu jangan terlalu muluk-muluk. Kita lihat kemampuan kita lihat anggaran kita ya karena
Saya melihat ada beberapa kegiatan itu, waduh berdarah-darah anggarannya, saya nggak tahu tadi. Padahal kita bisa ada anggaran kita kan, jadi sedih juga melihatnya gitu loh. Padahal beberapa acara mungkin sudah batal, tapi ada juga acara yang ada tapi itu. Jadi boleh kita bikin target tapi kira-kira di atas sedikit yang itu supaya kita semangat lah. Tapi jangan 2 kali sampai 3 kali lipat ya. Itu jadi untuk remaja sekolah minggu. Nah sekolah minggu mungkin nanti kalau sudah tidak bodil ini ya, kita udah bisa mungkin kita ajaklah siapa-siapa yang bisa juga membantu di sekolah minggu. Begitu juga remaja Naba Sebulung, partisipasi daripada kita semua untuk meningkatkan ini. Mungkin Basana, anak-anak mungkin nanti bisa kita mulai lagi ya, Basana itu ya, bagus. Untuk musik, organ, piano, song leader saya kira sudah baik sekali ya, song leader. Cuman memang selalu di mana-mana di AKBP tidak kembali ke buku logo. Jadi ikon buku logo karena buku logo itu ada harga not setengah sama satu, sering yang setengah itu dibikin satu atau satu dibikin setengah. Itu biasa, kita sur aja menyanyi ya. Da 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 da, padahal harusnya da, tapi dia da. Ah itu contoh seperti kalau hari ada kematian kan lagu itu ya. Da 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 da, musiknya itu, tapi orang bahasa harusnya da 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 da, kan beda ya. Nah itu harganya setengah. Itu contoh aja. Jadi itu perlu dikoreksi, mungkin nanti siapapun di ruas kita ini harus berpartisipasi di dalam juga di musik, karena saya yakin masih banyak juga saudara kita di pintar bermain musik cuman masih segan datang ke gereja. Mungkin nanti bisa juga yang pintar bernyanyi bisa juga, atau yang bisa menyanyi bisa saling bergantilah untuk membantu. Untuk diakonia, konia marturia saya tidak akan berkomentar karena ini berat sekali ya. Diakonia ya tadi di situ marturia hanya apalagi marturia mungkin seluruh HKBP masih lemah ya dalam hal penginjilan ini ya, berat. Kita semualah tugas, sebenarnya penginjilan itu bukan tugas gereja. Tugas kita satu orang menginjil. Sudah pernah nggak Kak kita injili orang gitu loh. Itu mungkin pertanyaan nggak usah dijawab. Itulah itu tugas kita sebenarnya, itu pesan-pesan Tuhan Yesus terakhir ya. Koinonia mungkin itu yang bisa kita jalankan. Diakonia sama marturia mungkin harus dibikin seminar atau apa, saya tidak akan berkomentar untuk itu. Lalu kita pernah melakukan KKR atau kebaktian kebangunan rohani ya. Pesertanya amat sangat sedikit, saya kecewa terus terang aja gitu loh. Padahal kita persiapannya sudah lama dan kita juga panggil yang berkhotbah itu yang menurut kita baik lah gitu ya. Memang sengaja kita ambil dari luar supaya ada refreshing ya kan, itu memang itu tujuan KKR kan itu mungkin ya. Jadi kehadiran dalam KKR masih kecil, kita harapkan dalam KKR yang akan datang mungkin kita semua hadir berpartisipasi, begitu juga para halado ikut berpartisipasi. Yang ke-9 sebelum yang ke-10, Partangian Banjar, ini juga klasik. Hampir di Sude Partangian Banjar yakin udah ngadong 20% narok, mungkin hanya ya itu kan. Nah jadi kita tanya kenapa itu, apakah kita tidak mampu mengajak saudara-saudara kita itu, apa karena dia tidak ada kendaraan? Ya kita nggak tahu lah itu. Bisa nggak itu nanti kalau masa sudah boleh kita berkumpul, lebih banyak lah kalau yang tanah. Makanya target kita yang tadinya 20% bikinlah jadi 40 ya. Yang tadinya 30 jadi 50 gitu, nggak usah jadi 100 lah. Jadi Soan kami di Banjarmasin Peninggalan ternyata kaget kami, ruasnya banyak sekali ya. Tapi yang hadir ya saya juga bingung bagaimana mengajak daripada partisipasi ruas. Terakhir, ya saya pribadi mengajaklah kita, Tuhan telah memberikan kita talenta karunia yang macam-macam. Karunia itu ya atau talenta itu ada yang intangible sama yang tangible ya. Yang tangible mungkin yang kelihatan ya, materi, uang dan sebagainya. Ya berikanlah itu ya. Saya tuh kurang begitu setuju dengan perpuluhan. Tapi kira-kira angka perpuluhan itu boleh lah ya. Ya silakan masing-masing lah. Artinya saya yakin di ruas kebayoran lama ini sebenarnya masih banyak ya yang tangible itu yang belum mengalir ke gereja. Ya mungkin program-program kita yang harus mengundang supaya mereka yakin bahwa mereka bisa memberi itu untuk membangun kita. Yang intangible mungkin kemampuan dari beberapa kita yang mempunyai talenta ya, kepandaian berbagai hal, tolonglah kita berpartisipasi di kebayoran lama. Seperti contoh kita kenal ya Amang, mantan guru Ria Amang, Profesor PTD Siombing ya, coba itu ukurannya. Pernah nggak kita bikin buku? Amang itu ya, bikin buku mungkin udah lebih dari 20, ya. Lebih mungkin dari 20 ya.
Rajin loh, dan di situ Amang Limbong pernah cerita, ini saya percaya ini setengah mati. Ya memang betul. Coba kita semua bikin buku deh, setengah mati loh. Tapi saya sadar bahwa warga ruas Kebayoran Lama ini ada yang mampu seperti itu, cuman belum. Nah, jadi kita harapkan seperti itulah, itu contoh aja ya. Artinya kita bisa tiru Amang Profesor PTD itu ya, begitu dia militan bikin buku itu, gimana coba bayangin itu. Nah mungkin hal itu bisa dilakukan dalam bidang yang lain, tapi militansinya sama gitu loh. Bikin buku, sampai 20 lebih. Kalau nggak dibikin buku itu kita nggak tahu sejarah cerita misionaris ya, Manulang atau siapa, Huta Barat semua kan. Yakin kita dibantu ya. Ya lakukanlah hal yang mirip itu dengan warna lain. Kita lakukan. Ada loh Amang Siombing PTD itu ya, menjadi contoh bagi kita ya. Baik, terakhir mungkin kita marilah sekali lagi tadi kami mengajak ruas HKBP itu yang mempunyai kemampuan itu supaya berpartisipasi. Jadi satu kata saya untuk ruas kita itu partisipasi kita masih kurang. Terlihat tadi dari Tardidi ke depan itu Manjalak Tujolo kecil ya. Jadi sekali lagi kita doakanlah. Jadi saya ulangi tadi Amang Pendeta, walaupun ini tahun 2021 masih dapat kita katakan kita belum tahu ya apa yang akan terjadi, apakah sampai tahun 2022, katanya kalau pandemi itu bisa 2 tahun, kalau yang dulu 2 tahun ya, 2 tahun yang cerita-cerita sejarah, apakah ini sampai tahun 2022 apa? Begini aja, kita yakinkan kita, you're never walk alone, kan ada lagu itu ya, lagunya Liverpool ya, Anda tidak berjalan sendiri. Percayalah, pasti ada Tuhan. Tapi ingat, kita juga jangan lama. Kalau memang terjadi itu pada kita, keluarga kita atau siapa, yakinlah bahwa itu rencana Tuhan. Karena dia punya maksud yang lebih baik daripada itu. Saya yakin itu. Jadi semuanya Sian Hami Ruas, mulai tema, saya diramoti Tuhan Mahita Boy Tolhas Anontu Tahun Baru 2021. Horas, buat Ima. Salam. Oras mari hita sude. Parjolo mangalap patay ba? Tu sude amang inang parhalado ni Horiata. Sada silo pagadong main na 2 silo paubi. Tung sahalak aupe nama dokata sian sude hita parhalado. Sude mahita dapotan uli. Damang dainang hahanggi na pinaribot parjulo tapasahak maha mauliotota tuamata pardengga basay ala dirajung mirohatta do tuhatta do namadongani hita boy sahat tita tubagas joron itu hattaon dohot di akka amang inang dohot hahanggi na pinaribot na mangihuton ibadaon di bagas tabi melalui online. Jong-jong aun yang di sana manginang mewakili parhalado ni Horiata. Molo manaili do hitani atupudi selama tahun 2020 godang hamaolon nata adopi dung masa COVID-19 on. Dohonod do hami parhalado godang do nasubui hudalatok kami. Naung biasa terdalat di huriat tahun. Doho naung di programpon di huriatta. Alani situasi masa. Alani situasi ni kesehatan. Doho na diberlakukan PSBB di kota DKI Jakarta. Dang buya makulaksanahok kami. Jadi pangiduo namang sian kami parhalado ni huriatta saluhuna tung masay gomos
asa tok kita sisa datangi yang sisa dapangi dua tutu hatta asa tu tahun 2020 sada 5 tahun nai baru gabe tahun parasian di hita huria HKBP kai bawaran lama asa bui dapat di hita masih amin-aminan masih tukul-tukulan asa bui dapat atong hadingganon dohot haulion di namar huria. Jadi damang day nang hahanggi na pinaribot tuk sude mata hena hupad dohoy hami tukpe hurak sikop pelayanan nami di tahun 2020 sayang giak matu tahun 2020 sada tahun nai baruon boy hupasikop pami marhite pelayanan naung rutin dohot program ni huriata asa boy dapat denggani amang songon hatan itu hatta di hatan itu hatta nama dokot di pesalmen 133 ayat sadabi ida ma ulinai dohot dengganai molo pungusa hudulan akka namar hamarangi ay namar hamarangi dohita amanginang di huriaon alani bui mahita masih tukul-tukulan jala masih amin-aminan asa bui program ni huriatta tu tahun 2020 sadana nangro bui deng gamar dalan di bagasan lasni roha dohot olop-olop songon hatan si tua-tua ima dohon nami panutup ni hatan nami damang day nang hahanggi dohot na pinaribot emesi tabatua ma parlinggoman ni si worok amat tadiwatado si lehot tua horas mahita apala luhut na di parorot butima. Doa syafaat yang dibawakan oleh Amang Rio Sihombing. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan di hadirat-Mu Tuhan. Karena kasih karunia-Mu, Engkau boleh menyertai kami untuk bersama-sama berkumpul Tuhan. Baik yang hadir di kediaman-Mu, di gereja ini Tuhan, maupun yang berada di rumah untuk menyaksikan live streaming ibadat ujung tahun di tahun 2020. Tuhan, kami tahu Tuhan, bahwa di tahun 2020 banyak sekali suka dan duka yang telah kami lalui Tuhan. Terlebih khusus kami boleh menikmati pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa pandemi COVID-19 ini sudah banyak memakan korban Tuhan dari saudara-saudara kami yang telah pergi meninggalkan kami. Baik dari perekonomian bagi jemaat-jemaat kami yang sudah dirumahkan, bahkan penghasilannya dipotong Tuhan. Serta bisnis mereka banyak yang tidak maksimal Tuhan. Begitu juga dengan pembatasan-pembatasan sosial Tuhan. Baik itu anak-anak kami yang bersekolah di rumah, berkuliah di rumah, hingga rekan-rekan kami yang bekerja di rumah Tuhan. Begitu juga dengan tenaga kesehatan Tuhan sebagai garda terdepan dalam melawan wabah COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, kami juga rindu Tuhan untuk beribadah bersama-sama dengan sahabat-sahabat kami, orang tua kami di tempat ini Tuhan. Apabila virus COVID-19 ini sebagai pengingat untuk kami Tuhan lebih dekat, kami mohon ampun Tuhan. Jika kami banyak melakukan kesalahan di tahun 2020 ini Tuhan, kurang dekat dengan-Mu Tuhan, dan juga kami tidak peduli dengan sesama-Mu, ampuni kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk mengarungi di tahun yang baru, tahun 2021 nanti Tuhan. Tuhan, besar harapan kami Tuhan di tahun 2021 ini Tuhan. Terlebih khusus untuk pimpinan jemaat kami di HKBP Kebayoran Lama, pendeta resort, pendeta fungsional, para parhalado,
koster, satpam, begitu juga dengan jemaat-Mu Tuhan yang sudah merencanakan tahun-tahun pelayanan di 2021. Kiranya Engkau mampukan kami Tuhan, berikan kami Tuhan hikmat dan juga kebijaksanaan, agar pelayanan yang kami lakukan bisa berdampak bagi lingkungan kami sekitar Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Kiranya Engkau boleh Tuhan pakai presiden, wakil presiden, para menteri dan jajaran staf untuk dapat memperjuangkan hak dan aspirasi kemakmuran untuk rakyat di sekitar Tuhan. Tuhan, ketuklah hati para pejabat kami apabila mereka menyeleweng dari tugas yang sudah diembannya Tuhan. Kami juga boleh berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat kami yang masih sampai dengan detik ini melawan sakit Tuhan. Kami rindu kesembuhan Tuhan untuk bersama-sama dengan mereka di tahun 2021 nanti Tuhan. Begitu juga dengan jemaat-jemaat kami yang masih mengalami pergumulan hidup pribadi lepas pribadi. Kiranya Engkau boleh berikan sukacita dalam menyambut tahun 2021 nanti Tuhan. Tuhan, kami juga akan mengarungi tahun 2021 di masa pandemi ini Tuhan. Biarlah Engkau boleh pakai Tuhan kuasa-Mu untuk mengangkat wabah ini Tuhan, agar kami dapat berkumpul bersama-sama lagi di tahun 2021 tanpa pembatasan jarak apapun Tuhan. Dan jikalau masih lama Tuhan, kiranya Engkau boleh pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami dapat taat untuk menjalankan protokol kesehatan yang sudah dibuat oleh pemerintah maupun pemerintah daerah setempat Tuhan. Tuhan, kami serahkan Tuhan doa ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mampu untuk minta pertolongan-Mu Tuhan, untuk mengampuni segala dosa yang telah kami lakukan Tuhan. Biarlah kami dapat memperbaiki segala perbuatan, segala tindakan, segala perkataan dalam menyambut di tahun 2021 nanti Tuhan. Doa ini kurang sempurna, kami sempurnakan hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan yang kami sembah dan kami percaya. Haleluya, amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang pada saat ini hadir di gereja, dan juga Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang mengikuti acara ibadah akhir tahun
pada saat ini di rumah masing-masing. Saya menyampaikan salam sehat kepada kita semuanya. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita di akhir tahun 2020 pada saat ini tertulis dalam surat Petrus yang pertama, pasal 1 ayat 22 hingga ayat 25. 1 Petrus 1 ayat 22 hingga ayat 25. Demikian dikatakan, kita akan membaca secara responsorial. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana kita tahu, tidak lama lagi kita akan mengakhiri tahun 2020 ini. Dan hari ini, sebagaimana hitungan dari kalender itu, kita sudah memasuki hari yang ke-365 atau hari yang terakhir sekali pada tahun 2020. Dalam hitungan jam, kita akan memasuki tahun yang baru 2021. Tadi Amang Hutasoit sudah menghitung-hitung, hanya sekitar 6 jam lagi ya, kita sudah berada dalam tahun yang berbeda. Dalam mengakhiri tahun 2020 ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita mau bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan. Atau kita mau menyampaikan ucapan pujian dan terima kasih kepada Tuhan Allah atas penyertaannya kepada kita menjalani tahun 2020 yang mungkin kita boleh mengatakan bahwa perjalanan kita di tahun 2020 hingga pada saat ini sebagai suatu mukjizat Allah dalam hidup kita. Untuk itulah kita hadir. Untuk itulah kita bersujud pada saat ini di hadapan Tuhan Allah untuk menyatakan rasa syukur dan terima kasih serta pujian itu. Kalau dalam acara adat kita orang Batak, para tua-tua, orang tua kita biasa mengatakan pada saat-saat terakhir acara
ibadah adat itu mengatakan, rodohami marsoba tuadu pamuna kamanginang, marsoba 10 jari pa 10 sada si majujung. Laho pasahaton mauliate gudang di saluhut hinggan basa doho pabahenam muna. Barangkali hal seperti itu kita mau sampaikan juga kepada Tuhan Allah pada saat ini. Kita hadir mersembah di hadapan Allah, tapi bukan hanya dengan 10 jari-jari pa 10 sada si majujung, tetapi kita hadir pada saat ini melalui keseluruhan kehidupan kita, melalui hati, melalui pikiran, melalui kepercayaan kita menyampaikan pujian dan terima kasih kepada Tuhan Allah, karena hingga pada saat ini kita masih tetap dilindungi. Kita sudah menjalani tahun 2020, tentu itu dengan waktu yang cukup lama. Ketika kita menjalaninya, tapi pada saat ini, dan mungkin sering orang mengatakan jika akhir-akhir perjalanan itu biasa mengatakan cepat, terlalu cepat, atau cepat kali. Dan di dalam perjalanan kehidupan kita, yang di dalamnya tentu muncul berbagai pengalaman-pengalaman hidup kita masing-masing, atau berbagai warna kehidupan yang kita jalani. Ada yang manis, ada yang menggembirakan, ada kesuksesan, atau mungkin ada yang pahit dan yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Hal itulah mungkin yang kita hadapi, apalagi di tahun 2020 kita harus berada dengan situasi yang kita tahu bersama apa yang terjadi. Kita berada di situasi atau hidup di tengah-tengah munculnya pandemi COVID-19. Kalau Amang Taswid tadi mengatakan wabah, ya itu benar, wabah. Tahun 2020 yang sebentar lagi akan kita tinggalkan dalam suasana yang dibarengi dengan pandemi COVID-19. Dan bukan kita yang mengalami, tetapi kita tahu seluruh dunia. Sehingga tahun 2020 banyak orang mengatakan sebagai tahun pandemi global. Karena seluruh dunia berada di dalamnya. Yang harus membawa kehidupan kita untuk membatasi kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan sebagaimana biasanya. Kita sudah lihat dan kita sudah alami beberapa perubahan itu. Berubah. Wabah yang membuat kita harus seperti itu. Wabah ini sebenarnya kalau kita lihat dari sejarah perjalanan dunia ini tidak pernah henti-hentinya, ya. Tadi sebagian Amang Taswid sudah menceritakan kepada kita. Kapan sebenarnya wabah ini muncul di dunia ini? Dari sejak dunia ini diciptakan oleh Allah yang di dalamnya
ada makhluk yang istimewa dari semua ciptaan Allah itu. Itulah kita manusia. Dalam arti dari sejak dulu, sejak ada manusia di tengah-tengah dunia ini, wabah sudah ada. Kapan dan di mana? Dan kenapa wabah itu muncul? Kalau kita mengatakan wabah itu muncul yang pertama sekali di dunia ini, karena ada yang tidak mengakui dan percaya kepada Allah. Di mana itu terjadi? Kapan itu terjadi? Sehingga Tuhan Allah harus mendatangkan wabah. Di Mesir. Ketika Musa berbicara kepada Raja Fir'aun, memohon supaya bangsa umat manusia ini keluar dari tanah perbudakan, dan memohon kepada Raja Fir'aun di Mesir supaya membebaskan umat Allah ini keluar dari perbudakan itu menuju tempat mereka untuk beribadah dan menyembah Tuhan. Apa yang dia katakan, siapa itu Tuhan? Mana Tuhanmu? Apa ada Tuhan? Dia tidak mengakui bahwa di dunia ini semua yang ada adalah ciptaan dari Tuhan Allah. Lalu Tuhan menunjukkan kuasanya. Yang pertama sekali apa itu? Tongkat Musa menjadi ular. Itu pun tidak diakui. Air berubah menjadi darah, itu pun tidak diakui. Lalu Tuhan mendatangkan yang paling berat untuk menunjukkan kuasanya supaya manusia ini tahu ada Tuhan Allah. Lalu dia mendatangkan beberapa wabah. Di tengah-tengah orang Batak juga ada muncul wabah yang terjadi seperti di Mesir. Itu tadi yang dibilang Amang Taswid. Biguatuk. Dan banyak lagi. Supaya yang tidak mengakui Allah itu benar-benar mengerti, tahu bahwa ada Allah yang berkuasa. Yang pada akhirnya setelah dia tahu patuh kepada Allah, mengeluarkan umat Allah ini keluar dari perbudakan. Itu pun masih tetap tidak diakui. Jadi bukan hanya pada saat itu, secara terus-menerus di tengah-tengah kehidupan manusia, di tengah-tengah kehidupan orang Batak, selalu muncul hal yang tidak baik yang memberatkan kehidupan manusia. Hingga pada saat ini, tahun 2019, sudah ada lagi muncul wabah yang memberatkan seluruh dunia. Dan kenapa itu muncul wabah pandemi COVID-19? Saya tidak mengatakan bahwa manusia ada yang tidak percaya. Tapi memang semuanya yang terjadi di tengah-tengah dunia ini adalah atas sepengetahuan Allah. Dan itu harus kita yakini, kita akui. Kalau kita tidak mengakui itu, berarti kita tidak bisa bebas dari COVID-19, kalaupun dengan cara-cara yang diberikan oleh Tuhan sebagai kebijaksanaan kepada kita, bagaimana kita bisa menghindar dari pandemi COVID-19 ini. Dan itu sudah kita lakukan. Ido habisuhon, seperti yang saya sampaikan tadi. Ido habisuhon nanilehon ni debata tuganuk hita na porseai.
asa boi hita pasidik ko dirita, asa unang sahat tu hita pandemi COVID-19 siai. Kalaupun ada yang sempat kena, kita tidak mengatakan mereka tidak percaya, tidak. Tapi memang kita tidak tahu bagaimana pandemi COVID-19 ini berada di tengah-tengah kita, berada di antara kita, berada di lingkungan kita, dan di mana-mana berada, yang bisa membuat kita terjangkit tanpa kita tahu. Tapi kita tetap memohon perlindungan Tuhan supaya kita bisa jauh dari pandemi COVID-19. Dan kita juga harus mengakui dan meyakini bahwa semua yang terjadi, yang kita alami dan yang kita jalani, apapun itu, bukan karena kemampuan kita hingga pada saat ini, tetapi justru oleh kasih setia Tuhan Allah. Karena Tuhanlah yang menopang dan menyertai kita sepanjang perjalanan hidup kita di tahun 2020. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, momen akhir tahun ini tentu kita jadikanlah ini menjadi suatu kesempatan untuk mengevaluasi diri dengan melihat ke belakang lagi. Kalau dalam kita orang Batak biasa dikatakan dengan istilah meruji-ruji, melihat kembali apa yang kita alami, hari-hari yang telah kita lalui, yang sudah kita jalani, banyak hal yang kita lihat, yang terjadi di sekitar kita, banyak yang kita lihat yang muncul di dalam perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Sebagaimana kita saksikan bersama-sama. Ada kebaikan. Di samping kebaikan juga ada kejahatan-kejahatan. Ada keangkuhan. Ada perilaku yang baik dan perilaku-perilaku yang tidak baik muncul di masa pandemi COVID-19. Yang tentu kita bertahan dan berkomitmen untuk tetap memohon penyertaan Tuhan dari beberapa hal yang terjadi itu. Selagi ada waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, selagi ada kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita berada di tengah-tengah dunia ini, kita tidak akan bisa melepaskan diri dari hadapan Tuhan. Dengan kerinduan dan harapan kita, tentu kita tidak menginginkan hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Lalu disitulah pengharapan yang akan muncul kembali. Di awal tahun 2021 ini, kita boleh mengatakan lagi sebagai starting point, bahwa kita menginginkan hal-hal yang lebih baik lagi dari hari-hari yang kita jalani. Kalau kita kurang berhasil, tentu kita berpengharapan untuk berhasil di tahun 2021. Kalau ada pedagang, dia akan berusaha berhasil di tahun 2021 supaya jangan terjadi seperti di tahun-tahun yang lalu. Dan banyak
yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Supaya Tuhan tetap hadir, sehingga apa yang kita harapkan itu lebih baik, lebih indah dari tahun-tahun yang sudah kita lalui. Yang tentunya itu harus tetap berdasarkan keyakinan, kepercayaan bahwa Tuhan akan menolong kita. Amin. Oleh karena itulah, di akhir tahun 2020 ini kita diingatkan melalui topik khotbah minggu kita pada saat ini, yang mengatakan firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Karena firman Tuhan tidak berubah. Siapapun yang akan merubah tidak akan bisa dirubah. Kalau dalam topik minggu kita di akhir tahun 2020 ini, itu berarti kita menjalani kehidupan kita harus berdasarkan firman Tuhan. Merujahan Tuhatani di Batak. Dan itu kehidupan kita orang percaya, orang Kristen. Merdalan kita, merujahan Tuhatani di Batak. Itu berarti sesuai dengan kehendak Allah. Karena melalui firman Tuhanlah kita dapat mencapai semua yang kita harapkan dan semua yang kita inginkan di tahun-tahun yang akan datang. Jadi dalam menjalani kehidupan kita ini tentu kita bukan mengandalkan ilmu pengetahuan atau mendahulukan ilmu pengetahuan. Kita bukan mengandalkan pikiran, walaupun ahli dalam hal berpikir, dan bukan mengandalkan kemampuan untuk melakukan sesuatu. Bukan mengandalkan sesuatu hal yang mengatakan mengerti tentang segala-galanya. Karena orang yang mengandalkan apa yang dia miliki akan memunculkan sesuatu yang tidak baik di tengah-tengah persekutuan. Bahkan akan menganggap orang lain rendah dan tidak ada kemampuan. Tuhan tidak menginginkan hal seperti itu karena bertentangan dengan apa yang Dia firmankan, yang Dia sampaikan. Justru kepada setiap orang harus mewujud nyatakan kehendak Tuhan yang sudah mengakui dan percaya kepada Tuhan, melakukan apa yang diperintahkan. Sebagaimana dikatakan dalam nats ini tadi, dalam ayat 22 bagian yang terakhir. Karena awalnya itu kita semua sudah mengakui kehidupan kita adalah orang yang taat kepada kebenaran. Tetapi apa yang mau kita lakukan dalam menunjukkan ketaatan dan kebenaran kita sebagai orang percaya? Lalu Petrus mengatakan, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Inilah yang membuktikan kebenaran dari setiap orang yang mengatakan percaya dan taat kepada apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita tahu bahwa kebenaran kita di tengah-tengah dunia ini terbatas waktunya. Kehidupan kita juga terbatas waktunya. Tetapi selagi kita diberi waktu untuk diam bersama-sama dengan yang lainnya, apa yang mau kita lakukan dengan orang lain?
Apa yang mau kita lakukan dengan saudara-saudara kita? Apakah kebencian atau saling mengasihi, atau melakukan kehendak Tuhan, atau melakukan kehendak sendiri? Maka dengan keterbatasan waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita manusia, maka hidup kita ini dianggap sama dengan rumput. Sebagaimana dikatakan dalam ayat 24 tadi. Semua yang hidup adalah seperti rumput. Dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Begitulah keterbatasan kehidupan kita yang digambarkan di tengah-tengah dunia ini. Karena kita tahu ada batas waktu kita akan berakhir dan berhenti sesuai dengan ketetapan dari Tuhan Allah. Tetapi hanya firman Tuhan yang tetap untuk selama-lamanya, yang menjadi pegangan bagi setiap orang percaya selama masih ada waktu. Karena firman Tuhan, sebagaimana kita akui, itu bermanfaat di dalam kehidupan kita manusia, berguna dalam kehidupan kita manusia. Itu yang membimbing kita, mengarahkan kita untuk selalu mengakui bahwa yang ada di dalam kehidupan kita bersumber dari Tuhan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam mengakhiri tahun 2020 yang tidak lama lagi kita akan tinggalkan, tentu kita tetap mengakui bahwa kasih Tuhan Allah tidak akan mengakhiri dalam kehidupan kita. Dan sebaliknya, kita juga tidak mengakhiri kepercayaan kita dan pengakuan kepada Tuhan Allah. Karena banyak hal yang belum tercapai dalam kehidupan kita yang masih kita harapkan. Dan justru kita harus mendekatkan diri agar apa yang kita rencanakan, apa yang kita harapkan di tahun 2021 dapat tercapai melalui berkat Tuhan Allah. Kita tahu bahwa kasih setia Tuhan itu tetap berlaku sepanjang kehidupan kita, yang sudah diberitakan dalam firman Tuhan yang kita terima, kita akui, kita imani. Maka melalui kepatuhan dan ketaatan kita, itulah yang akan tercapai dalam kehidupan kita ini. Jadi waktu yang sudah berlalu tidak bisa dikembalikan lagi. Kita tahu bersama bahwa kita tidak akan mengatakan, Tuhan, jangan dulu aku melewati tahun 2020 ini, karena masih banyak yang mau kulakukan, kukerjakan. Tidak akan bisa. Tapi semua yang kita alami, yang kita jalani, tentu kita mengatakan bahwa itu adalah guru terbaik yang mengajar kita dalam banyak hal. Kenangan dari setiap perjalanan, apakah kenangan indah, kenangan pahit, dan proses yang telah kita lewati adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga dalam menjalani kehidupan kita di tahun 2021. Dan semua itu tidak pernah lepas dari campur tangan Tuhan. Oleh karena itu, dalam mengawali perjalanan kehidupan kita nanti, kita tetap memohon
campur tangan dari Tuhan Allah melindungi kita. Dan kita tetap memohon agar keadaan dan situasi yang kita alami pada saat ini yang membuat kehidupan kita terganggu, Tuhan kiranya membebaskan kita dari keadaan itu. Tuhan kiranya melepaskan kita atau menjauhkan pandemi COVID-19 ini supaya kita boleh melakukan apa yang kita harapkan itu dapat tercapai. Tuhanlah yang melindungi kita. Tuhanlah yang memberkati kita. Dan sebentar lagi kita akan mengatakan selamat tinggal tahun 2020. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami menyampaikan pujian, rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya di hadapan-Mu pada saat ini. Karena Engkau masih menyertai kami untuk dapat bersekutu bersama-sama dalam sukacita kami ya Tuhan, hadir di hadapan-Mu. Dan kehadiran kami pada saat ini, itulah yang kami tunjukkan ya Tuhan, menyampaikan terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami di tahun 2020, hingga pada saat ini di akhir tahun 2020, yang sebentar lagi kami akan masuk di tahun yang baru, tahun 2021. Ya Tuhan, pada saat persekutuan kami, Tuhan telah mengingatkan kami kembali, agar kami tetap menunjukkan pengakuan kebenaran di hadapan-Mu, melalui perkataan-Mu, melalui firman-Mu. Karena firman-Mu itulah ya Tuhan yang akan membimbing kami, memimpin kami untuk dapat mencapai apa yang kami harapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam menjalani kehidupan kami di tahun 2020, banyak yang terjadi dalam kehidupan kami bersama di tengah-tengah Jemaat MUHKBP Kebayoran Lama khususnya, dan kehidupan semua orang percaya umumnya. Ada sukacita, ada kebahagiaan, ada yang indah dan ada yang pahit dalam kehidupan kami. Bahkan ada yang berduka cita ya Tuhan di tahun-tahun yang lalu. Tapi kami tetap yakin dan percaya, karena di dalam segala keadaan kehidupan yang kami alami itu, Tuhan tidak meninggalkan kami semuanya. Itulah yang kami syukuri ya Tuhan, karena kasih setia-Mu telah Kau tunjukkan dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini kami dapat bersyukur di hadapan-Mu. Begitu juga ya Tuhan, dalam memasuki tahun 2021 kami akan melangkahkan kehidupan kami di situ. Kami masih tetap memohon pertolongan-Mu, agar Engkau menyertai kami, melindungi kami Tuhan, dalam segala keadaan yang terjadi
di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Agar kami tetap dalam keadaan sukacita dan dapat melakukan semua pekerjaan kami dengan baik. Sehingga melalui itulah kami akan dapat menerima berkat-Mu, ya Tuhan Allah. Ya Tuhan, pada saat ini Engkau tahu dan Engkau melihat semua umat-Mu, orang percaya, yang mengakui Engkau, ya Tuhan, hadir di hadapan-Mu. Begitu juga seluruh anggota jemaat-Mu HKBP Kebayoran Lama yang hadir pada saat ini di hadapan-Mu maupun yang tidak hadir di hadapan-Mu, tetap percaya dan mengakui Engkau, ya Tuhan Allah, dan selalu berpengharapan atas semua perbuatan-Mu melalui pertolongan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami semua. Itulah yang kami inginkan melalui iman dan kepercayaan kami. Begitu juga pada saat ini, ya Tuhan, kami berdoa buat seluruh anggota jemaat-Mu yang pada saat ini ada yang dalam keadaan sakit. Kami memohon, ya Tuhan, berikan kekuatan, berikan kesehatan kepada mereka, agar dalam menjalani tahun 2021 nanti semakin kuat, sehingga mereka juga dapat bersuka cita dalam menjalani kehidupan setiap hari. Secara khusus, ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa buat anggota jemaat-Mu keluarga sampai Tampu Bolon, Inang Boru, Tambunan, dari Banjar Bendi, Peninggaran. Mereka pada saat ini sedang perawatan di rumah sakit karena COVID-19 yang muncul dalam kehidupan mereka. Beserta seluruh keluarga mereka, kami bawakan ke hadapan-Mu pada saat ini, agar Tuhan melindungi, menguatkan dan menyembuhkan serta menjauhkan COVID-19 itu dari tubuh mereka. Sehingga nantinya mereka akan pulih dan sehat dan dapat hadir untuk menyampaikan pujian syukur di hadapan-Mu. Begitu juga, ya Tuhan, salah seorang dari Parhalado HKBP Kebayoran Lama pada saat ini sedang dalam keadaan kurang sehat dalam perawatan, sedang dirawat di rumah sakit karena juga terpapar COVID-19 Amang Situa Refine Pakpahan beserta seluruh keluarganya. Ya Tuhan, kami juga memohon kepada-Mu supaya mereka, Tuhan, lihat, Tuhan tolong, Tuhan bantu, Tuhan kuatkan dan pulihkan mereka, dan jauhkan COVID-19 itu dari tubuh mereka, supaya semua keluarganya dapat sehat kembali. Kami yakin dan percaya bahwa kami mendengar berita bahwa Amang Situa Ripain Pakpahan hingga pada saat ini sudah semakin sehat dan kuat. Kami bersyukur, ya Tuhan, itu semua adalah atas pertolongan-Mu kepada mereka. Dan juga semua kami yang hadir pada saat ini dan juga yang tidak hadir, Tuhan tolong kami, sertai kami supaya jauh
dari pandemi COVID-19 ini. Karena kami akan melangkah di tahun 2021 yang kami percayai bahwa tahun 2021 nantinya akan menjadi tahun Parasini Rohaun, tahun berkat bagi kami semua anggota jemaat Gereja HKBP Kebayoran Lama khususnya, dan semua orang percaya yang ada di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Di akhir tahun 2020 ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Karena pada masa-masa yang lalu Tuhan lihat bahwa yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini, berbagai hal yang muncul yang membuat kehidupan yang tidak baik. Ada banjir, ada tanah longsor, ada gempa. Tolong kuatkan mereka Tuhan semua agar tetap dalam keadaan sehat. Dan jauhkan bencana-bencana itu, supaya semua umat-Mu yang ada di tengah-tengah negara kami ini dapat bekerja dengan baik. Begitu juga pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh para Bapak Menteri-Menteri. Tuhan sertai, bimbing, kuatkan mereka dalam menjalani pekerjaan mereka, khususnya Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, agar dia tetap dalam keadaan kuat untuk memimpin bangsa dan negara kami ini berjalan dengan baik. Tuhan kuatkan dia dengan apapun yang terjadi, yang menghambat, yang menghalangi pekerjaannya. Tapi kami yakin Engkau selalu beserta dengan dia. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan meninggalkan tahun 2020. Kami memohon pertolongan-Mu Tuhan, hantar kami semua untuk masuk di tahun 2021 ini dengan sukacita, kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kami. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 747 ayat 1 sampai dengan ayat 3, dan kita menyerahkan persembahan Tudana Pensiun HKBP.
Kita telah diyakinkan bahwa firman Tuhan itu tetap, meskipun tahun, bulan, dan hari berganti, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Karena itu marilah kita berpegang teguh pada firman Tuhan. Janganlah takut dan jangan gentar. Percayalah kepada Tuhan yang memelihara dan melindungi hidup kita. Sebab Dialah gembala kita dan kita adalah umat gembalaannya. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Maka kita akan selamat melewatkan tahun ini. Selamat juga memasuki tahun 2021. Hendaklah hidup kita menjadi pujian bagi Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom untuk kita semua Bapak Ibu.